Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara-saudariku seiman, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan, yaitu kesalahan-kesalahan yang dianggap biasa. Tentunya kesalahan-kesalahan ini adalah merupakan perkara yang wajib kita bersama-sama untuk memahaminya. Baik itu kesalahan yang berhubungan dengan masalah akidah, berhubungan dengan masalah ibadah, berhubungan dengan masalah akhlak dan muamalah. Itu adalah merupakan perkara yang harus betul-betul kita mengetahuinya. Mengapa? Kenapa sih kita harus mengetahui kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa? Karena yang namanya dosa itu pertama kerugian buat kita pada hari kiamat. Yang kedua, mengurangi timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada seorang laki-laki yang datang membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Ya, sebesar-besar gunung Tihamah. Tiba-tiba Allah hancur leburkan itu. Ya, pahala-pahalanya yang besar itu. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, siapa orang itu, hai Rasulullah? Sungguh sangat merugi orang itu. Bagaimana tidak merugi? Ia datang membawa pahala-pahala besar sebesar-besar gunung Tihamah. Ternyata ketika di hari kiamat Allah hancur leburkan itu. Maka para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hum qaumun, mereka suatu kaum dari kalian juga, umat Islam, ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka mengambil malam sebagaimana mereka mengambil. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka, kata Rasulullah SAW, apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggar keharaman tersebut. Bayangkan, hadis ini dikeluarkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Mengerikan hadis ini. Jadi mereka sudah datang membawa pahala-pahala besar. Ternyata pahala-pahala itu dihancur leburkan oleh Allah. Kenapa sebabnya? Ternyata mereka takutnya hanya kepada manusia. Adapun ketika dia sendirian, dia tidak takut kepada Allah. Dia langgar keharaman-keharaman Allah. Dia tidak peduli dengan itu. Makanya pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan
bahwasanya dosa-dosa termasuk dosa, terutama dosa besar itu bisa menggugurkan pahala kita. Bayangkan. Al-Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwa kita di dalam beramal jangan sebatas yang kita pikirkan bagaimana saya beramal. Akan tetapi yang kita pikirkan, yang paling kita pikirkan juga adalah bagaimana supaya amalan saya tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pikirkan, bagaimana mempertahankan pahala itu. Jangan sampai kita capek-capek beramal soleh, capek-capek kita ya sholat tahajud, puasa sunnah, rupanya gara-gara kita ya tidak peduli dengan batasan-batasan Allah, tidak peduli dengan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita langgar keharaman-keharaman tersebut. Ini mengerikan saudaraku sekalian. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku sekalian, akhwat Islam. Lalu apa kesalahan-kesalahan yang banyak ya di antara kita menganggapnya biasa? Sebetulnya sangat banyak sekali. Ada sebuah buku yang bagus yang bisa dijadikan rujukan, yaitu dosa-dosa yang dianggap biasa. Ya. Buku ini ya sangat bagus sekali untuk dijadikan sebagai rujukan. Karena buku ini memang mengumpulkan semua dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Saudaraku sekalian, sebentar ya. Apa saja saudaraku sekalian? Yang pertama, yang berhubungan dengan masalah akidah dulu. Yaitu kita seringkali menganggap remeh masalah syirik. Adalah syirik dosa besar yang paling besar. Tidak ada di dunia ini dosa yang lebih besar dari syirik. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik. Bayangkan orang yang wafat di atas syirik tidak akan diampuni dan tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan saudaraku. Dan kita lihat di masyarakat kita kesyirikan dianggap biasa. Ada orang memakai sesajen-sesajen yang diperuntukkan untuk para jin, disimpan di pohon-pohon, dianggap biasa. Padahal itu adalah merupakan kemungkaran yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah, menyembelih kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang dzabaha li ghairillah. Ya, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ada lagi orang pakai penangkal, jimat di sabuknya. Untuk menolak bala katanya. Diisi jin. Ya. Dianggap biasa. Ada lagi saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam, ada orang memasang di restoran itu isim-isim bertuliskan tulisan-tulisan Arab. Katanya penglaris. Dianggap biasa, padahal itu syirik besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang seseorang kalau wafat di atasnya, wallahi dia tidak akan beruntung selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melihat seorang laki-laki memakai sesuatu di tangannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Mahadi, apa ini? Kata orang ini, minal wahina, sejenis penangkal, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, inzi'ha. Fa innaka in mutta wa hiya alaik lan tuflih abadan. Cabut.
Sebab kalau kamu meninggal dalam keadaan kamu memakai ini, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Mengerikan. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam. Banyak di masyarakat kita, saudaraku sekalian, ya, ketika bangun rumah, menyembelih ayam putih, ayam hitam, dianggap biasa. Padahal itu syirik besar, saudaraku. Di masyarakat kita, perdukunan dianggap biasa. Pada Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganggap dukun ini ya telah musyrik, telah kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Tidaklah Sulaiman itu kafir, akan tetapi setanlah yang kafir yang mengajarkan sihir. Allah menyatakan setan itu kafir mengajarkan sihir. Maka dari itulah para ulama beristimbat dari ayat ini bahwa orang yang belajar sihir kafir murtad dari agama Islam. Saudaraku sekalian, bahkan mengerikannya lagi, para dukun dijadikan sebagai apa? Penasihat-penasihat spiritual. Dianggap biasa. Fala haula wala quwata illa billah. Di antara masalah akidah yang dianggap biasa ya, dan termasuk syirik. Seseorang ketika melewati pohon besar, pohon angker, ya, dia berkata permisi, atau melewati jembatan, suruh ngelemparin apa? Uang. Ya, supaya apa katanya? Supaya nggak terjadi sesuatu. Ini jelas syirik besar ya. Ini namanya minta tolong kepada jin. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahwasanya ada laki-laki dari manusia yang minta perlindungan kepada para jin, maka para jin itu semakin menambah mereka kesustahan, ya, kesesatan. Saudaraku seiman, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi saudaraku, ya, subhanallah, masalah dosa syirik ini di masyarakat kita sudah dianggap biasa. Banyak orang meributkan perjudian, memang itu jelas ya maksiat. Banyak orang yang meributkan korupsi, memang betul korupsi itu dosa besar. Tapi kenapa ketika berbicara tentang kesyirikan banyak orang yang diam? Padahal subhanallah di masyarakat kita, saudaraku, kesyirikan ini luar biasa sekali. Lihat di Palu bagaimana akibat daripada kesyirikan. Mereka melakukan namoni, ya, mereka menyembelih kambing, kemudian dilemparkan ke laut katanya. Ya subhanallah, dia kira Allah butuh makan, apa? Padahal persembahan itu mereka persembahkan kepada para jin. Ini jelas dosa besar, bahkan syirik besar, yang apabila pelakunya meninggal di atasnya, dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, saudaraku sekalian, jadi masalah-masalah akidah ini tidak boleh kita remehkan. Ini masalah keimanan, ini masalah tauhidullah jalla wa'ala. Tapi aneh, di masyarakat kita dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Akhal iman, azani Allah wa yakum. Ini masalah akidah. Ya. Kemudian di antara masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah akidah juga yang terkadang kita menganggapnya biasa. Riya dan pamer amal. Riya dan pamer amal. Seringkali misalnya ada orang update status, sedang baca Quran kah, sedang bersedekah kah,
dan yang lainnya. Ya memang kita husnudzon, barangkali dia mengajak orang-orang kepada kebaikan, kita husnudzon. Tapi orang yang melakukannya itu tidak sadar, saudaraku, bahwasanya perbuatannya itu sebetulnya mencampakkan dirinya kepada riya nantinya. Kalau para ulama salafus soleh terdahulu, mereka malah berlomba-lomba menyembunyikan amal. Paling nggak mau mereka memperlihatkan amal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku sekalian, akhwal Islam, ketika menyebutkan tentang orang-orang yang diberikan naungan oleh Allah nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya yang Rasul sebutan yang ke-6? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berzikir sendirian, nggak ada orang yang tahu. Lalu air matanya berlinang karena takut kepada Allah. Yang ke-7 siapa? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Dan orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah lalu ia sembunyikan itu sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Saudaraku sekalian, ternyata Rasulullah memuji orang yang menyembunyikan sedekahnya. Tidak ada yang mengetahui. Bahkan orang yang diberi sedekah pun tidak tahu. Masya Allah. Dia termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah naungan pada hari kiamat. Di mana di hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu para sahabat berusaha bagaimana mereka menyembunyikan amalannya. Mereka tidak mau memperlihatkannya kepada manusia. Sementara di zaman sekarang kita melihat malah berlomba-lomba memperlihatkan amal. Saya katakan ini kesalahan yang dianggap biasa di zaman sekarang, saudaraku sekalian. Hati kita ini lemah. Kalau dahulu para ulama salaf saja mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda minan niyah, ini perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk diluruskan dari niat. Tuh lihat. Untuk meluruskan niat itu, kata Sufyan Ats-Tsauri, berat, susah. Makanya mereka para ulama salaf karena khawatir dan takut, ya, hati mereka nggak ikhlas, berusaha disembunyikan. Ayyub As-Sakhtiyani, beliau sholat malam, dan ketika subuh berkumandang, Ayub pura-pura kulihat supaya dikira baru bangun tidur. Subhanallah. Ya. Muhammad bin Al-Munkadir pernah bercerita, suatu ketika penduduk kota Madinah ditimpa musim paceklik, kekeringan yang luar biasa. Maka orang-orang keluar untuk sholat istisqa. Ternyata Allah belum turunkan hujan. Keluar lagi sampai berkali-kali penduduk kota Madinah bersama para ulamanya sholat istisqa, ternyata belum Allah turunkan hujan. Suatu ketika, kata Muhammad bin Al-Munkadir, aku setelah sholat isya menyender di salah satu tiang Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan memakai pakaian yang kasar. Pakaian terbuat dari kain wol. Lalu kemudian dia berdoa, ya Allah, penduduk kota Madinah telah berkali-kali meminta hujan kepada Engkau, ya Allah. Dan ternyata belum Engkau turunkan hujan. Sungguh ya Allah, di malam ini aku akan terus minta kepada Engkau. Aku tidak akan berhenti untuk meminta kepada Engkau sampai Engkau turunkan hujan, ya Allah. Maka orangnya terus berdoa. Tiba-tiba terdengar suara halilintar. Dan tiba-tiba hujan deras sekali. Muhammad bin Al-Munkadir, subhanallah, ya, kagum terhadap orang ini. Siapa orang ini?
penduduk kota Madinah, para ulamanya sudah keluar, berdoa berkali-kali, salat istisqa tidak dikabulkan. Ternyata orang ini langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang ini? Maka kemudian setelah selesai sholat subuh, Muhammad bin Al-Munkadir pun mengikuti orang ini. Dia ingin tahu rumahnya. Dan ternyata Muhammad bin Al-Munkadir tahu rumahnya. Oh, di sini rumahnya. Kemudian pulanglah Muhammad bin Al-Munkadir. Setelah sholat Isya, Muhammad bin Al-Munkadir pun beliau seperti biasa duduk di salah satu tiang masjid. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir melihat orang itu lagi datang. Lalu orang itu berkata, "Ya Allah, siapalah aku? Engkau kabulkan doaku sementara orang-orang tidak dikabulkan oleh engkau doanya. Maka sebagai terima kasihku kepadamu, ya Allah, aku akan sholat semalam suntuk malam ini." Maka ia pun sholat semalam suntuk sampai subuh hari. Muhammad bin Al-Munkadir kembali kagum pada orang ini. Setelah sholat subuh, dibiarkan orang itu pulang. Sementara Muhammad bin Al-Munkadir zikir sampai waktu duha. Setelah sholat duha, pergilah ia ke rumah orang tersebut. Diketuk pintunya, "Assalamualaikum." Dibuka, oh ternyata dia tukang sepatu rupanya. Ketika dibuka, orang ini sangat terperanjat karena yang datang seorang ulama kota Madinah ternama, Muhammad bin Al-Munkadir. Maka orang ini berkata, "Marhaban ya Ibn Al-Munkadir, selamat datang wahai Ibn Al-Munkadir. Silakan duduk. Maukah aku bikinkan sepatu untukmu?" Maka Muhammad bin Al-Munkadir berkata, "Hai fulan, sungguh aku menyaksikan kejadian yang luar biasa." "Apa itu?" "Aku melihat penduduk kota Madinah berkali-kali minta istisqa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak dikabulkan. Dan kemarin malam aku melihat engkau berdoa kepada Allah, ternyata langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permohonanmu." Rupanya saudaraku, orang ini ketika mendengar dan tahu Muhammad bin Al-Munkadir tahu dirinya, orang ini langsung berkata, "Hai Muhammad bin Al-Munkadir, gak usah kamu uruskan masalah itu. Gak usah kamu sebut-sebut masalah itu. Sudahlah. Ya kalau begitu kamu pergi saja." Pergilah Muhammad bin Al-Munkadir. Kemudian setelah sholat Isya, Muhammad bin Al-Munkadir menunggu orang tersebut. Ternyata gak datang. Ditunggunya sampai subuh, sholat subuh pun tidak ada. Heran Muhammad bin Al-Munkadir. Kemudian setelah sholat duha, pula pergilah ke rumahnya tersebut. Kemudian dia ketuk pintu, tidak ada yang menjawab. Dibuka pintunya kosong, nggak ada siapa-siapa. Lalu kemudian pemilik tempat tetangganya berkata, "Hai Muhammad bin Al-Munkadir, apa yang kau ucapkan kepadanya?" "Memang kenapa?" kata Muhammad bin Al-Munkadir. "Semenjak engkau pergi dari rumahnya, dia langsung mengemas barang-barangnya dan pergi entah kemana." Ajib, luar biasa. Ini orang takut diketahui orang. Makanya saudaraku sekalian, ya, jangan biasakan diri kita untuk memperlihatkan amal soleh kita di Facebook, di media sosial. Gak usahlah. Cukuplah Allah yang tahu. Ya. Kita ini membutuhkan amalan antara kita dengan Allah saja. Tidak perlu orang-orang tahu tentang amal soleh kita. Tapi subhanallah, di zaman sekarang banyak orang yang menganggap itu biasa saja. Ya, memamerkan amal soleh, memamerkan sedang sholat tahajud dan yang lainnya. Ini hal perkara yang sangat tidak baik saudara-saudaraku sekalian. Karena hati kita lemah saudaraku. Kemudian di antara masalah akidah yang dianggap biasa, yaitu menganggap sial dengan sesuatu. Atau disebut dengan istilah tatoyur, tiaroh.
Ada orang yang menganggap sial dengan angka. Kalau kamu naik hotel, ya, itu terkadang nggak ada tingkat 4-nya tuh. 3A, 3B, 5. Ini biasanya yang buatnya orang Chinese. Karena orang-orang Chinese, ya yang non-muslim punya keyakinan angka 4 itu sial. Ada juga, kalau orang Jawa itu punya keyakinan nomor 12 ini. Ya. Sehingga tidak ada tingkat 12, adanya 11A, 11B, 13. Karena menganggap nomor 12 ini apa? Sial. Ada di sebagian masyarakat menganggap sial dengan hari. Saya pernah ya pergi ke suatu tempat, teman saya itu mau ngusep tuh mancing ya di Balongan gitu. Rupanya didatengin oleh kepala kampung dan berkata, maaf ya adik-adik, ini kami punya keyakinan bahwa hari ini hari Selasa, hari sial. Saya khawatir nanti adik-adik pada sial nih. Jadi mohon jangan mancing di hari ini. Kalau mau mancing di hari ini silakan kalau mau mancing silakan di hari yang lain. Ajib. Mereka mempunyai keyakinan bahwa hari Selasa itu hari sial katanya. Dan anehnya di kampung sebelahnya bukan hari Selasa, hari Rabu. La haula wala quwata illa billah. Dan mereka menganggap ini keyakinan kami, nenek moyang kami. Ini keyakinan yang jelas bertabrakan dengan syariat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Angka tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Hari tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah saja. Hanya Allah. Tapi subhanallah di masyarakat kita dianggap biasa. Padahal kata Rasulullah SAW apa? At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tatayur menganggap sial dengan sesuatu itu syirik. Syirik kata Rasulullah SAW. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah ya dengan keyakinan seperti ini. Di antara perkara kesalahan yang dianggap biasa itu bersumpah dengan nama selain Allah. Pernah nggak dengar ada orang berkata begini, demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allahnya benar, tapi demi Rasulullahnya yang nggak benar nih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik. Tuh. Iya. Jadi bersumpah bagaimana yang benar? Demi Allah udah cukup. Jangan ditambah demi Rasulullah. Iya. Loh kalau ada orang berkata buktinya Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, kita katakan Allah pemilik semuanya. Kalau Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu hak Allah. Adapun kita makhluknya tidak boleh sama sekali bersumpah dengan nama selain Allah. Karena Rasulullah sudah mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah berbuat syirik. Lihat. Ya. Baik, sekarang kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang dianggap biasa yang berhubungan dengan muamalah pergaulan. Ya. Saudaraku, di antara perkara yang dianggap biasa, yaitu kita bergaul dengan orang-orang fasik di majelis maksiat mereka, tanpa kita ada mengingkari sama sekali. Misal, kita duduk-duduk sama teman-temannya apa? Ada yang ngerokok, ada yang gibah, ada lagi yang ngomongnya ngaco lah. Kita terkadang hanya sebatas ikut ketawa-ketawa saja. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk duduk bersama orang-orang seperti itu, kecuali kalau kita mengingkari kemungkaran.
Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok ayat-ayat Allah, maka tinggalkan mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan menjadikan kamu lupa, maka janganlah kamu sekali-kali duduk bersama orang-orang yang zolim itu setelah teringat. Tuh lihat ya. Jadi kalau kita misalnya duduk nih sama orang-orang yang ngomongnya maksiat isinya, kita terkadang nggak berani, nggak enak, aduh nggak enak, sama teman nggak enak. Kita katakan, loh, kamu nggak enak sama teman, sama Allah kamu nggak pernah ngomong nggak enak. Ya, kalau kamu memang nggak bisa mengingkari kemungkaran di situ, pergi aja daripada jadi setan bisu, kata para ulama. Kalau ternyata Allah turunkan azabnya, ya kena kita. Jadi gimana dong? Ya, antara dua. Yang pertama kita berikan nasihat, kita ingkari. Yang kedua, kita pergi sampai mereka berbicara dalam permasalahan yang lainnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Kemudian saudaraku, di antara kesalahan yang dianggap biasa dalam masalah ibadah, yaitu sholat cepat, nggak tumanina ini. Pernah lihat nggak di YouTube atau di mana gitu ya? Ada orang sholat tarawih cepet banget, ya, sampai 21 rakaat itu cuma 7 menit, bayangkan. Mereka bangga sholat tarawih tercepat di dunia, padahal nggak ada nilainya di mata Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika sedang duduk di masjid bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datanglah orang Arab Badui, lalu sholat dengan cepatnya. Setelah selesai sholat, datang ke Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, Waalaikumsalam. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu sholat. Kamu belum sholat. Kamu balik lagi, kamu sholat sana. Kamu belum sholat. Artinya tidak sah sholat kamu. Akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya. Balik lagi ke Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah mengatakan lagi, balik lagi, kamu belum sholat, belum. Sholat lagi dengan cepatnya. Datang lagi ke Rasulullah, kata Rasulullah, balik lagi, kamu belum sholat. Apa kata orang itu, hai Rasulullah, aku tidak tahu kecuali itu, tolong ajarkanlah. Maka Rasulullah mengajarkan dia. Di antara yang Rasulullah ajarkan apa? Agar tumakninah dalam sholatnya, tenang, tidak terburu-buru. Ya. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang sholatnya tidak tumakninah, sangat cepat seperti itu, dianggap tidak sholat, tidak sah sholatnya. Nah, tapi di negeri kita dianggap biasa, tidak? Dianggap biasa, saudaraku. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Di antara kesalahan-kesalahan yang dianggap biasa dalam sholat, banyak gerak, gatal sana, garuk sini, garuk sini, garuk sini, garuk sini. Nah, ini juga ya perkara yang sangat tidak baik. Kenapa? Karena para ulama menyebutkan bahwa banyak bergerak dalam sholat itu bisa membatalkan sholat. Di antaranya juga dalam sholat ya, suka mengundur-ngundur waktu sholat sampai hampir habis waktunya. Saya sering ngelihat itu ya, orang-orang yang sholat asarnya itu baru sholat asarnya jam 5:30, Pak. Bayangkan, sholat asarnya jam 5:30.
Padahal kata Rasulullah SAW apa? Tilka sholatul munafiq. Itu sholat orang munafik itu. Yajlis yarqubus syams. Dia duduk menunggu matahari, ya, musfarrat, yaitu sudah menguning. Hatta idza sfarratis syams, sehingga ketika matahari telah menguning, naqaratal ghurab, ya salat dengan cepatnya seperti burung yang mematuk, kata Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah mensifati itu sifatnya salat orang munafik itu. Hati-hati. Jangan kita mengundur-undur waktu sholat sampai mau habis waktunya. Kecuali kalau memang ada udzur syar'i. Adapun kita membiasakan seperti itu, nanti aja. Sholatnya nanti aja. Wah, la haula wala quwata illa billah. Ini bahaya saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, di antara perkara yang dianggap biasa, ini adalah masalah akhlak dan muamalah. Apa itu? Seringkali menunda-nunda amal. Sering nggak kita mengatakan begini, nanti aja deh, besok. Ketika ada kesempatan ya, ketika ada kesempatan kita untuk baca Quran atau ada kesempatan untuk baca buku, kita suka berkata begini, nanti aja deh, siang juga masih ada waktu. Pas masuk waktu siang, dia berkata lagi, nanti aja deh sore. Pas waktu sore, dia berkata lagi, nanti aja deh malam. Nanti. Padahal, subhanallah, hal seperti ini adalah merupakan salah satu godaan syaitan, kata para ulama. Al-Hasan Al-Basri berkata, apa? Iyyak wa taswif. Jauhi oleh kamu taswif. Taswif itu apa? Mengatakan nanti. Mengundur-ngundur amal. Fa innaka fi yaumik wa lasta fi ghadik. Sebab kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Kalau hari esok masih ada, kamu bisa seperti hari ini jika kamu benar-benar gunakan hari ini. Tapi kalau hari esok sudah tidak ada, kamu tidak menyesal. Maka ya, jangan biasakan deh mengatakan nanti, jangan. Ada waktu untuk beramal soleh sekarang kita gunakan. Jangan berkata nanti, karena kita tidak tahu ajal kita akan sampai nanti apa enggak nih. Makanya Abdullah bin Umar berkata, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu berada di waktu apa itu? Pagi, jangan ya menunggu-nunggu waktu sore, jangan. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan menunggu-nunggu waktu pagi. Wa khudh min sihhatika qabla ya maradik. Ambil, gunakan kesempatan sehatmu itu sebelum sakitmu. Ya. Dan kesempatan hidupmu sebelum matimu. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Di antara kesalahan yang dianggap biasa di masyarakat kita terutama, saudaraku, apa itu? Campur baur laki-laki perempuan yang bukan mahram. Ini di masyarakat kita dianggap biasa banget dah. Padahal dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak sekali ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan akan haramnya ikhtilat. Lihat deh, ketika Allah mensifati bidadari-bidadari surga. Bagaimana bidadari-bidadari surga? Qasiratut tarf. Matanya selalu menunduk. Gak mau melihat kecuali suaminya. Hurum maqsuratun fil khiyam. Wanita-wanita yang dipingit dalam rumah-rumah mereka. Sementara kita lihat laki-laki, wanita bercampur baur, ya, bahkan bukan mahram, ngobrol asyik, bahkan sampai naudzubillah pacaran. Yang naudzubilahnya mereka berusaha menghalalkan pacaran gimana? Dibikinlah namanya pacaran Islami. Mana ada pacaran Islami, saudaraku? Rasulullah SAW sabda, ya, tidaklah laki-laki dan wanita yang bukan mahram berduaan
kecuali yang ketiga syaitan, kata Rasulullah SAW. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sementara campur baur laki-laki perempuan itu mendekati zina. Lihat di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh para wanita kalau para wanita ikut salat berjamaah di masjid ya, menyuruh para wanita supaya setelah imam salam langsung pulang. Jangan zikir-zikir dulu di masjid. Makanya kesalahan ini juga ya, yang banyak tidak diketahui oleh para wanita di zaman sekarang. Di zaman sekarang setelah imam salam ikut zikir, akhirnya keluar masjidnya barengan tuh sama laki-laki. Ini kesalahan. Ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, para wanita setelah imam salam langsung pulang duluan, bubar. Baru kemudian tak lama ya setelah para laki-laki berzikir selesai, baru mereka keluar masjid. Sehingga untuk apa kata para ulama supaya tidak terjadi percampur bauran antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Nah, kita lihat subhanallah saudaraku sekalian. Ini kesalahan dianggap biasa di masyarakat kita. Bahkan kita melihat wanita laki-laki sama wanita bukan mahram salam-salaman. Dianggap biasa. Padahal kata Rasulullah SAW, la an yut'anu ra'su ahadikum bihadida. Lebih baik kepala seseorang tuh ya ditusuk dengan jarum dari besi daripada ia memegang wanita yang bukan mahramnya tuh. Saudaraku sekalian, tapi terkadang kita lihat di masyarakat kita, wanita laki-laki salam-salaman dianggap biasa. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang berusaha menghindar, dianggap aneh. Iya. Ada laki-laki yang menundukkan pandangannya dianggap aneh. Ini ajaran apa sih kok kamu jadi begini? Iya. Padahal itu syariat Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian seiman, azani Allah wa iyyakum. Iya. Nah, itu dianggap biasa di masyarakat kita. Di antara kesalahan yang dianggap biasa saudaraku di masyarakat kita. Apa itu? Kalau masuk rumah orang terkadang nggak salam. Iya. Nyelonong aja masuk. Nggak ada salam. Ini jelas perkara yang batil, saudaraku. Nggak boleh. Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, Allah juga mengajarkan dalam Al-Quran, mengajarkan tentang adabul isti'dzan, adab minta izin dalam surat An-Nur itu. Rasulullah juga mengajarkan tentang surat adab minta izin. Harus minta izin dulu, tok-tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadang di masyarakat kita ini ya, assalamualaikum sambil melihat ke kaca, ke dalam gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehingga terlihat apa yang di dalam rumah. Ini haram dalam Islam. Haram dalam Islam. Pernah suatu ketika ada orang Arab Baduy, ya, dia mengetuk pintu sambil melihat di lubang pintu itu ke dalam rumah Rasulullah. Maka Rasulullah segera mengambil jarum untuk mau dicolok matanya itu. Ya. Maka orang itu langsung ya sadar. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya kalau kamu tadi terus melakukan itu, aku colok mata kamu itu. Gak boleh seperti itu, haram. Ya. Nah, saudaraku sekalian, tapi di masyarakat kita dianggap biasa. Bahkan terkadang ya kita lagi berjalan, ketika melihat rumah orang terbuka pintunya, kitanya suka ngelihat ke dalam, ada apa di dalam itu. Ini haram dalam Islam, saudaraku. Itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kewajiban kita, saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, menahan ya pandangan mata kita ini. Jangan sampai melihat aurat wanita lain. Ya, jangan sampai melihat aurat ya wanita yang bukan mahram kita. Saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Di antara kesalahan
yang dianggap biasa, saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa yakum, di zaman ini, ya, yaitu merokok. Di zaman ini merokok dianggap biasa. Bahkan naudzubillah didukung oleh para kiai-kiainya. Mereka hanya mengatakan, itu cuma makruh. La haula wa la quwata illa billah. Padahal seluruh dokter sepakat bahwa yang namanya rokok itu bahaya. Buktikan. Itu di bungkus rokok itu ada tulisan apa itu? Rokok membunuhmu. Tuh, lihat. Kalau dulu masih agak-agak inilah, ya. Rokok dapat menyebabkan kanker dan yang lain-lain. Tapi sekarang sudah tidak ada basa-basi lagi. Rokok membunuhmu. Apa enggak lihat itu di bacaannya? Saya merasa senang ketika melihat sebuah puisi yang ditulis oleh Taufik Ismail. Taufik Ismail membuat puisi bagus sekali tentang rokok. Isinya diantaranya begini. Babi mengandung 30 lebih mudarat sama dengan haram. Arak mengandung lebih dari 40 mudarat sama dengan haram. Ya. Rokok mengandung 4.000 racun. Masa cuma makruh? Gak mungkin, saudaraku. Orang yang berpikir dengan akal yang waras, dia tahu bahwasanya rokok itu haram, sangat berbahaya untuk tubuhnya. Makanya para ulama mengatakan siapa yang meninggal gara-gara merokok, maka ia hukumnya sama dengan mati bunuh diri. Tapi di masyarakat kita ini dianggap biasa. Saudara-saudaraku sekalian, di antara akhlak dan muamalah yang dianggap biasa, kita kalau ketemu sama teman lupa ngucapin salam. Kita cuman begini aja, mau kemana? Ya, nggak ada assalamualaikum. Tapi kita hanya melambaikan tangan saja, mau kemana? Padahal dalam Islam, saudaraku, disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu kebiasaan mereka suka melambaikan tangan kalau ketemu sama temannya tanpa mengucapkan salam. Dan ini kebiasaan orang Yahudi. Maka Rasulullah menyuruh kita untuk menyelisih mereka dengan mengucapkan apa? Salam, assalamualaikum. Demikian. Jangan diubah nih di masyarakat kita juga nih ya. Di pemuda-pemuda alaynya ini merubah. Mikum. Apaan mikum? Ada lagi Assalamualaikum. Ini salah besar. Sam itu artinya kematian. Assalamualaikum. Ucapkan yang benar. Assalamualaikum. Kadang di masyarakat juga dipanjangin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ucapan yang salah juga. Yang benar Assalamualaikum. Ya. Tapi ya di masyarakat kita dianggap itu biasa. Nggak apa-apa. Padahal itu sebuah kesalahan loh. Saudara-saudaraku sekalian seiman, azani Allah wa iyyakum. Di antara kesalahan yang dianggap biasa, arisan yang mengandung riba. Oh, gimana ini arisan yang mengandung riba? Kalau arisan, para ulama mengatakan boleh, nggak masalah. Gimana arisan yang mengandung riba? Begini. Kalau siapa yang dapat kocokan, ya, dapat arisan, dia yang harus mentraktir yang lain. Jadi yang lain ini dapat keuntungan tuh, makan dari traktiran yang kocokan. Padahal kan yang namanya arisan itu kan hutang, saudaraku. Dan para ulama mengatakan kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan itu
riba, nggak boleh. Jadi buat makan gimana dong? Ya udah, itu kesepakatan aja, dibedakan dengan arisan. Ya bikin lagi namanya, ayo kita kumpulkan buat makan-makan semuanya. Beda dengan arisan. Ya, adapun kemudian syaratnya bahwa yang dapat arisan dia yang harus mentraktir yang lain, wallahi ini riba, saudaraku sekalian. Akal Islam azani Allah wa yakum. Tapi ya gitu, di masyarakat kita terkadang itu dianggap biasa. Dianggapnya apa? Di antara perkara yang dianggap biasa juga sama masyarakat kita apa? Dalam masalah gadaian, tapi gadaiannya riba. Contoh gini, ada petani butuh duit nih, datang ke kita minjam duit 10 juta, digadaikan apa? Sawahnya. Rupanya hasil panen sawahnya kita ambil-ambilin. Iya, misalnya digadaikannya selama setahun, nanti setelah setahun dikembalikan tuh duitnya ke kita. Nah, ketika selama setahun itu hasil panennya kita ambilin, kita makan. Nah, ketika setelah selesai setahun dia apa? Mengembalikan duit 10 juta ke kita plus keuntungan dari mengambil hasil pertaniannya dia. Ini riba, kata para ulama. Rasulullah SAW sabda, kullu dainin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan itu riba. Walaupun hadis ini dhaif, akan tetapi para ulama berijma, sepakat untuk mengamalkan ucapan tersebut. Jadi gimana dong? Jadi hasil panennya nggak boleh buat saya ambil, nggak boleh. Buat siapa? Ya buat punya petani itulah. Dia minjam sama kamu. Yang namanya pinjaman itu akad sosial murni, Mas. Nggak boleh kita mengambil keuntungan dari hasil meminjamkan. Ini haram hukumnya. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tapi di masyarakat kita karena akibat ketidakfahaman kita, akhirnya dianggap itu biasa. Boleh-boleh saja. Nggak masalah. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Iya. Di antara perkara saudara-saudaraku sekalian yang dianggap biasa di zaman sekarang, ada sebagian orang kalau bayar utang susah. Susah itu. Bahkan terkadang udah ngaji, jenggot, cingkrang. Ya, ketika ditagih hutangnya apa kepada dia? Apa kata dia? Afwan akhi, kamu kan saudara saya. La ilaha illallah. Padahal kata Rasulullah SAW, mutlul ghani dhulmun. Ya, mutlul ghani, mengulur pembayaran hutang dari orang yang mampu untuk membayarnya itu kezoliman. Kezoliman. Yuhillu irdah, menghalalkan kehormatannya, artinya boleh digibah, boleh. Kata para ulama nggak apa-apa digibah. Ya. Saudara-saudara sekalian. Nah, seperti ini di masyarakat kita, sebagian ikhwah menganggap enteng, dianggap biasa itu. La haula wala quwata illa billah. Bahkan na'udzubillah, sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya dia tidak bayar hutang sama sekali. Iya, sampai yang menghutangkan saking keselnya berkata, udah nanti saya tagih di hari kiamat aja. La haula wala quwata illa billah. Walaupun tentunya ya, kalau kita tahu orang yang berhutang ini susah hidupnya, yang untuk bayar, untuk makan sehari-hari aja susah, bagaimana bayar utang, maka kita yang menghutangi lebih baik memaafkan. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saudara-saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, di antara perkara yang dianggap biasa di masyarakat kita apa? Memakai kain melebihi mata kaki buat laki-laki, biasa. Isbal. Ya, terlebih didukung oleh fatwa sebagian ya orang yang mengatakan isbal boleh kalau nggak sombong.
Padahal saudaraku, ada hadis yang membantah pendapat seperti itu. Itu hadis yang dikeluarkan Imam Ad-Darimi. Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang kainnya sampai ke tanah. Dikejar oleh Rasulullah, dikejar sampai Rasulullah ngos-ngosan. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ittaqillah, irfa izarok. Bertakwalah kamu kepada Allah. Angkat itu, angkat kainmu itu." Diangkatnya. Ya. Apa kata orang ini, wahai Rasulullah? Inna rijli ahnaf. Wahai Rasulullah, kakiku ini X. Wa inna rukbataya tastok. Saya kalau berjalan dengkulnya beradu, wahai Rasulullah. Saya malu kelihatan orang, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillahi hasan. Semua ciptaan Allah itu baik. Irfa izarok. Angkat. Semenjak itu dia tidak pernah lagi memakai kain melebihi mata kaki. Lihat, orang ini nggak sombong, bukan. Orang ini memang malu karena takut kelihatan aibnya. Karena jalannya apa? X. Bukan sombong. Tapi Rasulullah SAW tetap mengingkari. Rasulullah tetap mengatakan, angkat kakimu, angkat kainmu. Rasulullah bersabda, ma asfala minal izar. Ya. Semua kain yang melebihi mata kaki, fafinnar, tempatnya dalam api neraka. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara kesalahan yang biasa, saudaraku sekalian, yang banyak tersebar di masyarakat kita, menghabiskan waktu dengan media sosial. Bukan dalam perkara yang bermanfaat, tapi terkadang seringnya tidak bermanfaat. Nonton YouTube, kalau nontonnya pengajian, bagus. Ini yang ditonton film Korea. La ilaha illallah. Sampai-sampai ada akhwat bercadar, tapi senang nonton film Korea. Gimana coba itu? Ada ikhwan, ya, berjenggot, cingkrang, tapi habis waktunya untuk nonton sepak bola. Kita katakan, saudaraku, apa manfaatnya itu semuanya untuk hidupmu? Apakah itu bisa menambah keimananmu? Tidak. Apakah itu bisa menambah pahalamu? Tidak. Tidakkah engkau mendengar firman Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang, tuh lihat, tanda bagusnya Islam seseorang itu seperti apa? Tarku ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya untuk hidupnya. Saudara-saudara sekalian, tapi memang kita ini karena sudah terbiasa seperti itu. Akibatnya apa? Allah jadikan berat untuk beramal ketaatan. Iya, karena ada yang lebih mengasihkan di hati kita, saudaraku. Kita lebih asyik nonton YouTube, sehingga untuk baca Quran berat. Kita lebih asyik main Facebookan, sehingga untuk baca Quran berat. Untuk sholat juga berat. Kenapa? Karena ada yang lebih asyik di hati kita daripada ibadah kepada Allah. Kalau dahulu para sahabat, mereka lebih asyik baca Quran. Ada seorang syekh ditanya, bagaimana keadaan salafus soleh dahulu ketika membaca Quran? Kata syekh itu, apa? Ya seperti kamu terhadap HP-mu. Masya Allah. Bayangkan, kita HP dibawa kemana-mana. Dipelototin terus berjam-jam setiap hari. Iya. Seperti itulah para sahabat dahulu terhadap Al-Quranul Karim. Namun yang demikianlah, di zaman sekarang kita banyak tertipu. Sehingga waktu-waktu kita banyak nggak ada manfaatnya, saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam. Nah, saudaraku, ya. Jadi sebetulnya masih banyak lagi hal-hal
yang merupakan perkara-perkara yang dianggap biasa ya oleh kita. Wabillahi taufik. Sini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga selalu dalam lindungan Allah. Minta saran dan doanya untuk orang tua yang sampai sekarang belum melaksanakan sholat. Wah, mengerikan ini. Bersungguh-sungguhlah kamu sebagai anak untuk menyelamatkan orang tuamu dari api neraka. Saya yakin kamu cinta sama orang tuamu kan? Kalau kamu memang cinta sama orang tuamu, kamu harus ada kesungguhan yang luar biasa untuk menyelamatkan orang tuamu dari api neraka. Gimana caranya supaya orang tua tertarik sholat? Yang pertama, kamu kasih motivasi dengan membawakan apa sih keutamaan sholat, bagaimana kewajiban sholat. Yang kedua, kamu ceritakan bagaimana adab yang keras bagi orang yang tidak sholat. Sampaikan bahwa kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk sholat. Ya, usahakan semaksimal mungkin. Terus dakwai. Mudah-mudahan dia mau sholat. Selamatkan ya orang tua kita dari api neraka. Wallah, ini mengerikan sekali. Orang kalau sudah nggak pernah sholat, ya, bagaimana Rasulullah akan mengenal orang seperti ini? Sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendatangi kuburan Baqi. Lalu Rasulullah mendoakan ya penghuni kubur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wadidnak an qad ra'ayna ikhwanana." Aku ingin sekali melihat saudara-saudara kita. Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau?" Kata Rasulullah, "Tidak, kalian para sahabatku. Saudara-saudara kita itu yang akan datang nanti setelah kita." Apa kata para sahabat? "Bagaimana engkau bisa mengenal umatmu, wahai Rasulullah, yang belum datang sementara engkau belum pernah melihatnya?" Apa kata Rasulullah? "Aku mengenal mereka dengan bekas air wudhu." Oh, ini orang nggak pernah sholat, berarti nggak pernah wudhu. Bagaimana akan dikenal oleh Rasulullah SAW? Orang yang tidak sholat, para ulama ya meragukan keislamannya sampai ikhtilaf para ulama. Orang yang tidak sholat ini kafir apa tidak? Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang paling kuat, kalau dia tidak sholat sama sekali, maka dia bukan muslim lagi. Saudara-saudara sekalian, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ya. Ada yang bertanya lagi, apakah berdosa saya membaca Al-Quran masih belum fasih tajwidnya? Nggak berdosa. Bahkan ada hadis Rasulullah sabda begini. Ya. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Quran dengan lancar ma'asafaratil kiram, bersama para malaikat yang mulia. Waladzi yatata'u fih, dan orang yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata, ya, wa wasyaqun alaih, dan dia merasa susah untuk membacanya, falahu ajron, maka dia dapat 2 pahala. Tuh lihat. Makanya kamu harus terus belajar, terus memfasihkan tajwidmu. Jangan sampai ya kamu hanya karena gara-gara itu kemudian kamu akhirnya ya tidak semangat ya. Tidak semangat, saya ini kurang fasih bacaan saya ya. Nah, ini tentunya
ya sangat tidak bagus sekali. Ya, jadi sabar terus, baca terus Al-Quran, jangan sampai putus asa. Ya. Bagaimana cara mendoakan teman yang sudah meninggal? Apakah harus satu persatu? Yang lebih bagus kita secara umum aja deh. Seperti doanya Nabi Nuh yang mengatakan begini, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minati yawma yakumul hisab. Ya Rabb, ampuni dosaku dan orang tuaku dan seluruh kaum mukminin dan mukminat pada hari dibangkitkan kelak. Ada suatu hadis yang diikhtilafkan para ulama apakah hadis ini hasan atau dhaif, walaupun kebanyakan ulama mendhaifkannya. Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, siapa yang memohonkan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat, maka ia mendapatkan satu pahala dari setiap mereka. Bayangkan. Alhamdulillah kalau memang hadis itu hasan, tapi ternyata hadis itu kebanyakan ulama mendhaifkan, akan tetapi itu menjadi kebiasaan salafus saleh, di mana mereka membiasakan memohonkan ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat secara umum. Itu lebih bagus. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, saya ini sedang futur dan saya sudah berdoa kepada Allah agar tidak futur, tapi saya masih merasa futur Ustadz. Mohon solusinya. Ya akhi, kalau kita futur jangan kita biarkan. Kita harus lawan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyifati jiwa manusia itu lebih suka kepada keburukan. Malas kepada kebaikan. Allah berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu sukanya menyuruh kepada keburukan. Nah, tidak boleh kita menyerah, nggak boleh. Makanya Rasulullah menganggap jihad yang paling utama itu adalah orang yang menjihadi dirinya sendiri. Orang yang menjihadi dirinya sendiri untuk menaati Allah Jalla wa'ala. Sebagian dalam hadis Rasulullah SAW sabda dari hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar. Kata Rasulullah SAW, "Atillah." Jihad yang paling utama yaitu kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah. Kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Jadi, kalau kamu futur, kamu harus berusaha. Dengan cara apa? Pertama, kunjungi teman-teman yang soleh, yang sungguh-sungguh dalam beramal. Yang kedua, baca kitab-kitab para ulama, bagaimana kebiasaan mereka dalam kehidupan mereka dan kesungguhan mereka dalam hidup mereka. Yang ketiga, pikirkan baik-baik, apa manfaatnya kita terus memelihara futur ini. Hanya akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Mendingan sabar sebentar di dunia daripada sabarnya dalam api neraka. Iya, saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya mu'alaf sekarang sering menyampaikan ajaran-ajaran dalam Islam kepada ibu saya. Baik hadis maupun Quran, terutama saat beliau bersedih dan berharap beliau dapat hidayah juga. Iya. Bagus sekali. Kewajiban kamu untuk terus menyampaikan Islam. Menyampaikan keindahan Islam. Kamu terus berbakti kepada orang tuamu selama bukan dalam maksiat. Lanjutkan perjuangan kamu di dalam kebaikan. Jangan berputus asa, Jangan berputus asa. Karena kalau kita berputus asa, maka pada waktu itu kalau kita berputus asa, kasihan orang tua kita. Nanti bagaimana kalau dia terjerumus dalam api neraka?
Nah, jadi yang kamu lakukan terhadap orang tuamu, membacakan hadis dan yang lainnya, itu sangat bagus sekali buat kamu. Alhamdulillah. Apakah boleh mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Beliau pernah berbuat syirik, beliau tidak tahu dan tidak ada yang mendakwahi. Tapi ketika meninggal, anaknya tidak tahu masih berbuat syirik atau tidak. Nah, kalau memang orang tua kita dahulu berbuat syirik dalam keadaan dia tidak tahu, nggak ada yang mendakwahi dan belum sampai dakwah kepada dia, kita berharap mudah-mudahan orang ini termasuk orang-orang yang diberikan udzur nanti pada hari kiamat. Itu akan minta, ya Allah, maafkan ya orang tuaku itu, karena ia meninggal dan aku tidak tahu apakah ia berbuat syirik atau tidak. Ya, doakan, nggak apa-apa. Ya, karena orang seperti ini insya Allah termasuk orang-orang yang diberikan udzur. Ya, wallahu a'lam. Mohon nasihatnya agar senantiasa takut kepada Allah dalam keadaan sendirian. Wah, ini penting sekali ini. Sebab saudara-saudaraku sekalian ya, banyak orang ketika sendirian itu yang sering terjerembab dalam maksiat. Apalagi ini maksiat, ya ini HP nih HP. Yang namanya HP ini ngeri banget dah. Coba dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum bisyai'im ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum bisyai'im bisyai'im minas sayri tanalu aydikum wa rimahukum. Hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan binatang buruan saat kalian sedang ihram, yang sangat mudah untuk kalian tangkap dengan tangan-tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Ya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah saat sendirian. Masya Allah. Di zaman Rasul, para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Ketika sedang ihram kan nggak boleh berburu. Itu yang namanya binatang buruan malah mendekat. Ditangkap oleh tangan pun bisa. Tapi ketika setelah selesai ihram, itu binatang buruan pergi. Di zaman sekarang kita pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat yang dekat. Nih, HP. HP ini seringkali menjerumuskan kita kepada apa? Maksiat. Seringkali menghabiskan waktu kita dalam perkara yang sia-sia. Ya, ketika sendirian ini perjuangan yang luar biasa. Kalau salafus saleh terdahulu ketika sendirian lebih bertakwa dibandingkan di hadapan manusia. Kalau kita enggak, di depan orang kelihatan takwa. Pas sendiri, kita menjadi hamba yang tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala. Mengerikan saudaraku sekalian. Ya. Jadi gimana dong Ustadz? Yang pertama kita harus terus merasa muraqabatullah dan terus dipacu rasa takut kita kepada Allah saat sendirian itu. Yang kedua, ingat kematian. Gimana kalau pas saya nonton porno, malaikat maut datang, ya, kemudian mencabut nyawa kita. Gimana coba? Pikirkan baik-baik oleh kita. Pas maksiat, mati. Kita tidak mau wafat dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Iya. Kalau nggak bisa juga, udah tinggalkan kesendirian kita. Pergi entah kemana. Daripada kita sendirian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan cepat? Ya, ini sih tergantung IQ-nya ya. Ya, tergantung kecerdasan. Semakin cerdas ya semakin bisa cepat. Semakin kurang cerdas ya semakin butuh waktu. Ya, yang jelas, percuma cerdas kalau tidak ada kesungguhan. Dan kalau kamu kurang cerdas tapi sungguh-sungguh, insya Allah bisa dan berhasil.
Makanya disesuaikan dengan kemampuan kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Ya kalau kita mampunya sehari cuma bisa dapat 1 ayat, 2 ayat, ya sudah alhamdulillah. Sesuai kemampuan aja deh. Ya, nggak usah memaksakan diri melebihi kemampuan kita. Ya. Bagaimana Ustadz? Ya. Apa hukum membaca fiksi, Ustadz? Fiksi itu intinya nggak ada kenyataannya, Mas. Membaca fiksi itu artinya kita dibodoh-bodohin. Ya. Membaca fiksi itu artinya kita dikibulin. Kenapa? Karena fiksi kan nggak ada kenyataannya. Cerita-cerita yang dibuat-buat. Lalu kemudian kita terbawa ya oleh cerita-cerita yang dibuat-buat, menangis kita bukan dalam perkara yang kenyataan. Jadi gimana dong? Daripada baca fiksi mending baca Quran. Mendingan kita baca kisah-kisah para ulama. Baca deh bukunya, buku yang berjudul ya biografi 60 sahabat Nabi. Baca oleh kamu biografi Khulafaur Rasyidin. Wah, kalau kamu baca itu para ulama itu, biografi para ulama, kamu akan lihat bagaimana kehebatan hidup mereka, keilmuan mereka. Daripada kamu baca ya dongeng-dongeng yang gak ada manfaatnya. Allah, gak ada manfaatnya saudara-saudaraku sekalian. Akhul Islam azanni Allah wa iyyakum. Bagaimana hukumnya meminta ruqyah? Terjadi ikhtilaf para ulama mengenai hukum meminta ruqyah. Bila ruqyah itu jelas ruqyah yang sesuai dengan syariat. Sebagian ulama mengatakan boleh bila ya ruqyahnya ruqyah yang syar'i. Dengan alasan bahwa sebagian sahabat melakukannya. Sementara sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya minta ruqyah, walaupun tuh ruqyah yang syar'i. Berdasarkan hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, Rasulullah bersabda, humul ladzina la yastarqun. Sifat di antara sifat mereka adalah mereka tidak minta diruqyah. Minta diruqyah ada 2 keadaan. Minta diruqyah untuk diri sendiri, dan ini yang dinyatakan makruh oleh banyak ulama. Yang kedua, minta diruqyah untuk orang lain. Maka ini boleh dengan kesepakatan para ulama. Ya, seperti ini boleh. Adapun untuk diri sendiri, kenapa itu bisa mempengaruhi keimanan, tauhid? Karena saat kita minta ruqyah, dia fulan meruqyah kita, hati kita seringkali ada jenis bersandar kepada orang tersebut. Dan ini bisa merusak tauhid kita. Tapi ketika kita meruqyah diri kita sendiri, kita hanya tawakal kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tauhid kita tidak terganggu. Ya. Nah ini, wallahu a'lam. Ustaz, mohon beri motivasi untuk menuntut ilmu karena ana baru mau mulai ma'had. Saudaraku, menuntut ilmu itu sesuatu yang luar biasa mulia. Imam Ahmad berkata, al-ilmu la ya'dilu syai'un idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun kalau niatnya benar. Imam Syafi'i mengatakan, aku menulis ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat tahajud semalam suntuk. Tuh lihat. Rasulullah SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan ya untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Tuh lihat. Kamu ingin dimudahkan tidak jalanmu menuju surga.
Menuntut ilmu lah. Ilmu yang dimaksud dalam hadis tersebut kata para ulama ilmu agama. Ya Allah, kalau kita mau pergi ke Serang tapi kita nggak tahu jalannya ke Serang, nggak mau nanya orang, nggak mau lihat peta, kira-kira sampai nggak ke Serang? Nggak sampai. Sampainya kemana? Ke Semarang. Kita mau ke surga, tapi kita nggak mau menuntut ilmunya, jalan menuju surga. Kita tidak akan sampai ke surga, bisa-bisa masuknya ke neraka. Maka dari itulah kamu sungguh-sungguhlah menuntut ilmu. Wallahi, ya, kebutuhan umat Islam kepada ilmu agama ini melebihi kebutuhan kepada makanan dan minuman. Kita mungkin makan sehari cuma 3 kali. Sementara kebutuhan kita kepada ilmu, ya, sama seperti kebutuhan diri kita kepada oksigen. Setiap saat terus. Kalau kamu tidak menuntut ilmu, siapa yang akan memperjuangkan agama ini? Agama ini diperjuangkan harus dengan ilmu, bukan sebatas dengan semangat, saudaraku. Semangat saja bagaikan angin ribut hanya akan merusak. Perjuangan itu harus dengan ilmu. Siapa yang akan membantah pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran Syiah, dan pemikiran orang-orang yang menyesatkan? Kalau kita tidak menuntut ilmu, kita harus menuntut ilmu. Makanya jihad dengan ilmu, kata para ulama, lebih dikedepankan daripada jihad dengan pedang dan panah. Lihat, jihad yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan di kota Mekah apa? Jihad ilmu. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kamu menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Ayat ini ayat Makkiyah, belum disyariatkan jihad dengan pedang. Tapi Allah menamai jihad dengan ilmu, berdakwah dengan ilmu, dengan jihad yang besar. Maka saudaraku, sungguh-sungguhlah kamu menuntut ilmu, saudaraku. Kelak nanti setelah kamu matang ilmumu, kamu bisa mendakwahi manusia dengan ilmu. Berdakwah dengan ilmu. Sebab kita melihat dakwah-dakwah yang ada di zaman sekarang banyak sekali tidak dasarkan ilmu. Hanya sebatas modal semangat saja. Dan itu berbahaya. Ya. Agama ini agama yang sangat ilmiah. Kuasai Al-Quran dan tafsir-tafsirnya. Kuasai berusaha hadis-hadis Nabi SAW dan syarahnya. Pahami betul tentang ilmu alatnya. Ilmu bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya, ilmu kaidahnya. Supaya kita kuat dan kokoh dalam keilmuan. Sehingga ketika kita bicara tentang din, kita bicara dengan di atas keilmuan. Bukan sebatas menurut pendapat. Ya. Atau apalagi hanya sebatas hawa nafsu belaka. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Saya seorang guru di sekolah negeri. Saya sudah capek dengan kemudorotan di tempat kerja saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Saya ingin berhenti tapi belum siap. Apa kemudorotan yang ada di sekolah kamu sebagai seorang guru? Kalau kamu bisa menghindar dari kemudorotan itu, lakukan. Kalau kamu bisa melakukan sebuah perubahan dalam sekolah kamu, atau setidaknya kamu mewarnai guru-guru yang lain, kamu dakwahi kebaikan. Kamu tahu tidak, sekolah-sekolah negeri sekarang ini benar-benar seakan-akan murid-muridnya hendak dijauhkan dari Islam. Ya. Pendidikan-pendidikan yang berbau liberal berusaha dimasukkan. Kamu ridho tidak? Anak-anak orang Islam dicekoki dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Nah, coba kamu pikirkan bagaimana caranya kamu setidaknya berdakwah. Kamu sebagai seorang guru SD, atau sekolah negeri, pelajari agama, din, sehingga ketika kamu ngajar kepada murid-murid kamu berusaha masukkan di situ,
ya, permasalahan-permasalahan agama dengan dalil-dalilnya, untuk membentuk karakter anak-anak supaya ya mereka cinta kepada Islam. Usahakan kamu bisa menjadi orang yang bisa mempengaruhi sekitar kamu, guru-guru, teman-teman kamu yang mengajar, kamu dakwai. Ajak, bagikan kaset-kaset kajian. Ajak mereka duduk di majlis ta'lim. Murid-muridnya juga. Ya, kamu mengajar di kelas. Kamu berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, atau kamu berusaha untuk sedikit demi sedikit mengajarkan ilmu yang benar kepada mereka tentang din, tentang agama, tentang sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan kesempatan kamu itu untuk mengadakan perubahan, ya, untuk membimbing kepada kebenaran dan kepada kebaikan. Gunakan, sungguh-sungguh, jangan lemah. Lihat orang-orang yang sesat itu tidak lemah mendakwahkan kesesatan mereka. Lihat, ya. Lantas kenapa kita harus lemah? Kita yang seharusnya terus semangat di dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Jangan kendor. Sahkah pernikahan jika perempuannya hamil duluan? Jika tidak sah, apa arti ulang lagi pernikahannya, Ustaz? Ikhtilaf para ulama. Pendapat jumhur mengatakan tidak sah menikahi wanita yang hamil sampai terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama taubat. Syarat yang kedua sudah melahirkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun madhab Syafi'i mengatakan sah apabila yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Kalau ternyata KUA sebagai badan negara menyatakan sah, maka yang seperti ini ya sudah dianggap sah, tidak perlu lagi untuk mengulangi pernikahannya. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana mendoakan orang tua yang meninggalnya su'ul khotimah, Ustaz? Ya, selama dia masih seorang muslim, doakan terus, doakan terus, doakan terus. Mudah-mudahan dengan doa kamu Allah memaafkan dia. Ya, dan doa anak yang soleh insya Allah sampai kepada orang tuanya. Rasulullah SAW sabda, ya, idza mata ibnu Adam atau idza mata al-insan inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath. Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa 3 perkara itu? Waladun salih yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakannya. Doakan terus orang tuamu itu supaya Allah maafkan, supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sudah setengah 12, mohon maaf. Ya, tidak panjang, tidak bisa terus kita mengkaji. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bisa bertemu lagi ya untuk mengkaji ilmu, membahas apa dinul Islam, membahas syariat Allah Jalla wa'ala yang merupakan syariat ya pencipta alam semesta, syariat yang harusnya kita sanjung setinggi-tingginya. Ilmu agama ini, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada kita sebagai bimbingan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika.